Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun dalam kondisi masih pandemi seperti ini, kalian masih tetap semangat untuk belajar secara online atau secara daring. Dan pada kesempatan hari ini, Ibu selalu berharap kalian selalu menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, kita awali pembelajaran daring ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai dengan pembelajaran daring ini. Untuk materi awal, yaitu materi tentang salat Indonesia. Perlu Ibu jelaskan lebih dulu bahwa pada mata pelajaran ini adalah mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Nah, untuk kelas 12, pengolahan dan penyajian makanan di sini adalah difokuskan pada makanan Indonesia. Anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan lebih jauh tentang materi ini, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasar yang harus kalian nanti penuhi atau bisa kalian terapkan, yaitu menganalisis tentang salat Indonesia. Dan yang kedua adalah mempraktekkan atau menerapkan salat Indonesia. Jadi pada materi ini nanti ada materi teori dan materi praktek. Untuk materi praktek bisa kita laksanakan pada saat kita sudah melaksanakan pembelajaran secara offline atau luring, yaitu tatap muka langsung. Baiklah anak-anakku, untuk materi salat Indonesia nanti akan Ibu jelaskan melalui slide yang Ibu tayangkan berikut ini. Silahkan kalian pahami dan kalian ikuti semua video tentang pembelajaran salat Indonesia. Nah, coba perhatikan yang gambar pertama dengan gambar kedua. Apa perbedaannya? Gambar pertama, gambar kedua sama-sama dari jenis buah-buahan. Namun dari segi tampilannya jelas berbeda. Makanan yang ada ya, atau gambar makanan yang ada di situ juga untuk jenisnya mungkin hampir sama, ya kan? Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Jelas antara gambar pertama dengan gambar kedua itu jenis makanannya sama, buah-buahan. Namun dari segi menu atau nama masakannya berbeda. Yang pertama, gambar pertama sering kalian konsumsi. Biasanya kalian ada acara-acara bersama dengan teman-teman, makan bersama. Ya, istilah lainnya adalah rujaan, ya kan? Sedangkan gambar kedua itu juga bisa kita makan bersama-sama, hanya perbedaannya di dalam hal saus atau dressingnya. Untuk gambar pertama ini dressingnya adalah tradisional food, yaitu menggunakan saus, sambal, dan gula merah. Sedangkan untuk gambar kedua itu saus atau dressingnya adalah menggunakan mayones. Kedua bahan makanan ini berbedanya adalah dari asal daerahnya. Kalau dari rujak, gambar pertama dinamakan rujak, sedangkan gambar kedua dinamakan salad atau fruit salad, ya kan? Nah, perhatikan lagi ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa membedakan antara dua gambar ini, coba perhatikan untuk
materi yang akan kita nanti pelajari, yaitu tentang salad Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis salad Indonesia, kemudian membuat salad Indonesia. Sedangkan tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui diskusi dan menggali informasi, kalian nanti dapat menggolongkan aneka salad Indonesia. Misalnya urapan, gado-gado, asinan, pecel, karedok, terancam, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis salad, mengidentifikasi bahan makanan atau bahan pembuatannya, teknik pembuatan salad, dan teknik penyajiannya. Yang ketiga, tujuannya adalah nanti melalui kegiatan proyek atau kegiatan praktek ini, kalian dapat membuat perencanaan bahan dan langkah-langkah pembuatan salad Indonesia dari berbagai macam resep salad Indonesia sesuai dengan prosedur kerja. Nah, untuk materinya atau materi pembelajarannya nanti adalah kalian harus tahu tentang pengertian salad Indonesia, macam-macam salad Indonesia, peralatan apa saja yang digunakan dalam membuat salad Indonesia, bahan dan bumbu, langkah-langkah pembuatan salad Indonesia. Nah, kalau kalian tadi sudah tahu bagaimana bentuk-bentuk salad Indonesia atau jenis-jenis salad Indonesia, kalian harus tahu dulu apa definisi atau pengertian dari salad itu sendiri. Salad ini adalah suatu istilah yang sangat luas, ya, untuk jenis-jenis makanan, bisa berupa potongan dari buah-buahan maupun sayur-sayuran, ya. Contohnya untuk salad Indonesia ada tadi adalah urapan, ada pecel, tahu campur, gado-gado, rujak buah, terancam, dan lain-lain. Untuk macam-macam salad menurut daerah, berarti sesuai dengan asal daerahnya, ya. Ada contohnya seperti gado-gado Solo, kemudian ada asinan buah Bogor, ya. Kemudian ada karedok dari Jawa Barat. Karedok itu, ini semua bahan-bahannya itu adalah mentah, ya. Kemudian dikasih dressing berupa urap atau berupa kelapa yang diparut. Kemudian ada pecel semanggi, kemudian ada lagi rujak pengantin, ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis salad dari berbagai daerah. Sekarang peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat salad Indonesia? Contohnya ada pisau, talenan, cobek, ya. Kemudian ada alat hidangnya, kemudian ada piring, sendok, garpu, ya. Kemudian bahannya untuk membuat salad yang kita harus tahu persyaratannya adalah bahan harus dalam kondisi segar, tidak ada ulat atau berlubang, terutama ini untuk sayur-sayuran atau untuk salad sayur-sayuran. Selain segar tidak ada ulatnya. Terus tidak ada bahan-bahan buatan, atau misalnya kita menggunakan pewarna, itu tidak bisa, ya, atau tidak boleh kita menggunakan pewarna buatan untuk membuat salad. Harus menggunakan pewarna yang alami. Contoh misalnya kita mau menggunakan warna kuning pada
urapan supaya menarik. Kita bisa menambahkan kunyit sebagai pewarna kuning yang alami. Kemudian untuk pemilihan bumbu. Untuk pemilihan bumbu, persyaratan yang harus kita perhatikan adalah harus dalam kondisi segar bumbunya, baik itu bawang merah, bawang putih, cabai, itu dalam kondisi segar. Namun untuk rempah biasanya kan dalam kondisi kering, misalnya daun salam, daun jeruk itu bisa kita gunakan. Namun itu khusus rempah yang kita gunakan. Kalau bumbu harus dalam kondisi segar. Pada kelas 10 dulu sudah pernah Ibu ajarkan apa perbedaan bumbu dan rempah. Kemudian pemilihan bumbu yang lain adalah tidak boleh berjamur dan tidak boleh terasa tengik, karena mungkin sudah lama kemudian digunakan, itu tidak boleh, harus benar-benar fresh atau bagus ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan asinan buah Bogor dari Bogor. Nah, ini bisa dilihat dari mulai bahan-bahan atau ingredientnya, ada bengkuang, jambu, mangga, salak ya. Kemudian ada gula pasir. Nah, kuahnya ini ada kuah cabai dari cabai merah, ebi, gula pasir, cuka, air, dan garam. Untuk cara membuatnya adalah semua bahan-bahan itu dipotong-potong dulu, atau kalau memang perlu dikupas. Misalnya contoh bengkuang ada kulitnya, dikupas dulu. Mangga yang muda tadi ya, ada mangga muda juga, ada jambu air, yaitu dicuci kemudian bisa langsung dipotong-potong atau dicuci bersih dulu kemudian dipotong sesuai dengan selera, lalu direndam dengan air gula dan di situ dikasih garam sedikit supaya agak terasa, biar terasa ada asam, ada manisnya juga. Kemudian dari kuahnya itu dihaluskan, dicampur jadi satu, baik itu cabai merah, ebi, garam, dan gula. Nanti kemudian terakhir adalah tambahkan air matang ya, dengan cuka. Cuka bisa dibeli di pasar atau di toko-toko. Kemudian air cuka tersebut atau kuah tersebut ya, ada campuran tadi cabai merah, ebi, garam, gula, air, dan cuka, itu dimasak sampai mendidih. Setelah itu dicampurkan ke buah-buahannya, rendam sampai terasa. Biasanya didiamkan, kalau sudah dingin didiamkan di dalam lemari pendingin supaya lebih terasa asam, kemudian pedasnya juga terasa pada buah-buahan tadi ya. Oh iya, untuk ebi itu adalah udang kecil atau udang kering ya, udang kecil yang dikeringkan. Kita bisa beli di pasar, kadang ada, atau membuat sendiri juga bisa. Dari kita beli udang kecil-kecil kemudian dijemur sampai kering, baru digunakan untuk sebagai bumbu ya. Itu cara pembuatan asinan buah Bogor. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah cara membuat asinan Bogor. Kemudian nanti kalian bisa setelah mempraktekkan, nanti kalian bisa mendokumentasikan melalui di foto ya, dari resep itu atau asinan Bogor yang sudah kalian buat. Kemudian kalian bisa mengirimkan kepada ibu ya. Untuk jangka waktu pengirimannya bagaimana? Kurang lebih ya 1 minggu setelah pertemuan ini ya. Ini sangat mudah ya. Bengkuang ada ya. Kalau misalnya tidak ada salah satu bahan, tidak apa-apa, pakai bahan buah yang ada.
yang saat ini sedang musim, itu bisa digunakan ya. Ini rasanya akan segar, dan kalian juga ini bisa untuk menambah imunitas kalian ya, karena ini mengandung banyak vitamin. Selain kalian bisa mempraktekkan apa yang ibu sampaikan ya tentang materi salad, kalian juga bisa menikmati dan bisa merasakan apa itu salad dari asinan buah Bogor. Demikian yang bisa ibu sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti tugas kalian adalah untuk mencari macam-macam salad Indonesia beserta resep-resep yang ada. Kemudian kalian memilih salah satu resep salad Indonesia yang kira-kira digemari atau banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kalian milih salah satu, kemudian nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 10 Tata Boga SMK PGRI 2 Kudus. Salam kenal dari saya. Perkenalkan ya, nama saya Rostanti atau biasa dipanggil oleh anak-anak semua dengan sebutan Bu Rostanti. Anak-anakku, pada hari ini ibu mengampu mata pelajaran Boga Dasar. Tentunya kalian baru pertama kali mengikuti pembelajaran ini dan mengetahui mata pelajaran apa saja di dalam produktif tata boga. Jadi pada mata pelajaran produktif tata boga, salah satunya adalah ada mata pelajaran Boga Dasar, di mana Boga Dasar ini adalah mata pelajaran yang diberikan pertama kali di kelas 10 ya. Selanjutnya di kelas 11 dan 12 nanti ada mata pelajaran lain yang relevan atau berkaitan dengan materi Boga Dasar. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kalian bisa berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita lakukan pembelajaran secara online ini dengan harapan kalian tetap semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Tentang materi Boga Dasar, yang pertama adalah tentang peralatan pengolahan makanan. Baiklah, kalian perhatikan slide yang nanti akan ibu paparkan atau ibu tampilkan, dan kalian ikuti sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anakku semua, khususnya kelas 10 Tata Boga. Kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk materi tugas yang akan ibu sampaikan nanti, kalian bisa mencari gambar-gambar tentang peralatan-peralatan yang ada di dapur atau biasa disebut dengan utensil, peralatan-peralatan kecil ya, yang ada yang tadi sudah ibu jelaskan. Kalian bisa mencari gambar-gambar itu pada browsing di internet ataupun mencari di majalah kalau ada, kemudian ditempelkan di buku tugas. Untuk buku tugas kalian bisa menggunakan buku tulis biasa untuk tugas, dan untuk buku praktek yang nantinya kalian akan mempraktekkan segala sesuatu berupa mungkin resep-resep, kalian bisa menyiapkan buku kuarto besar
dengan tebal sekitar 50-100 lembar. Buku kuarto besar yang biasanya digunakan untuk menulis resep-resep itu kalian bisa beli di toko buku. Terima kasih, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.